Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman peternak dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada hari ini kami dari Peternakan Nova Farm ini telah kedatangan tamu-tamu nih. Selamat sore. Sore, Bapak. Ya, ini teman-teman dari IPB. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara atau ngobrol untuk peternakan seputar bagaimana sih peternakan di Ovambe Farm. Oke? Ya. Untuk peternakan Ovambe Farm ini kita sudah mulai jalan 2,5 bulan. Artinya 2,5 bulan ini setelah kandang A, ini kandang A dengan 3 kelompok ini sudah beroperasi, nanti akan dilanjutkan untuk kandang B juga ini ada 3 kelompok ya. Tentunya ini satu tantangan besar juga dari peternakan Ovambe Farm ini, bagaimana kemudian memulai untuk program-programnya ya, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya pada kesempatan ini sangat senang kami dari Peternakan Ovambe Farm dengan kedatangan teman-teman semua ini, tentunya dengan sesuai apa ini disiplin ilmunya ya. Paling nggak ada teman-teman ini yang kebetulan mungkin jurusan di peternakan, pertanian, ya ini pasti ikut nyambung ya. Jadi untuk kesempatan ini kita bisa coba ngobrol lah. Nanti untuk barangkali ada masukan dan juga mungkin jadi bahan yang nantinya untuk peternak ke depan lebih maju lagi. Baik teman-teman sahabat peternak dimanapun berada, kita akan ngobrolin seputar peternakan ya. Ini dari teman-teman mungkin ada yang mau di ini nih hasil tadi untuk apa setelah melihat-lihat kemudian coba menganalisa ya, bahasanya mungkin menganalisa. Coba mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya ya, Pak. Oke. Mungkin saya izin bertanya ya, Pak. Ini kan farmnya juga udah lumayan besar ya, lumayan berkembang. Nah, latar belakang dan tujuan dari adanya peternakan ini tuh apa sih Pak sebenarnya? Oke. Latar belakang Ovambe Farm ini, jadi pertama dari potensi sumber daya alam ya. Bahwa di desa Sumingkir kemudian sekitarnya, Desa Margamulya, Kecamatan Kedung Banteng di Kabupaten Tegal ini, dengan luas desa ini mayoritas adalah persawahan dan ladang. Jadi ini luasannya dibanding dengan pemukiman itu 10 kali lipat. Artinya ini potensi besar bahwa ini ketika digunakan sebagai bank pakan atau lahan untuk pakan, ini sangat memungkinkan. Jadi ketika kita memulai dengan analisa usaha ini ternyata memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung. Kemudian kedua, faktor usaha ya atau bisnis, bahwa ternyata kebutuhan di Kabupaten Tegal ini untuk daging kambing ini sangat tinggi, terutama untuk rumah makan dan restoran. Sekarang sudah mulai muncul sate kambing Tegal ya, ini sangat luar biasa dan cukup banyak, sehingga kebutuhan per hari dan ini menjadi seperti ikon ya di Kabupaten Tegal ini dengan satenya. Nah, sehingga kebutuhan daging ini khususnya kambing ya ini sangat besar sekali. Nah, makanya Ovambe Farm ini kemudian memulai dengan peternakan yang kita itu dari diri sendiri. Jadi tidak membeli kemudian jual. Ini yang mungkin membedakan dengan peternak lain. Kita akan produksi sendiri mulai dari pembibitan, kemudian masa bunting, melahirkan, kemudian kita kembangkan dan seterusnya, seperti itu.
Baik. Berarti karena potensi lahan dan pasar ya, Pak? Oke, ya, betul. Ya. Oke. Pak, saya izin bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Ana. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya, melihat dari latar belakang adanya peternakan ini seperti sumber daya yang luas, maksudnya memaksimumkan potensi yang ada, dan tujuan-tujuan yang sudah Bapak sebutkan tadi seperti untuk bisnis dan ingin memproduksi sendiri ternak-ternak khas Sumingkir. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah ada tujuan lain selain daripada untuk memaksimumkan produksi dari hasil ternak di sini, atau ingin memberikan ciri khas Sumingkir baik dari ternaknya ataupun dagingnya ataupun hasil-hasil yang lainnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya, memang tujuan kita usaha pada prinsipnya adalah adanya keuntungan. Ya. Nah, kemudian benar tujuan yang lain pasti ada. Salah satunya adalah kita mengangkat potensi alam yang ini pasti setiap wilayah akan berbeda-beda. Ya. Kemudian juga untuk SDM-nya, artinya ini kita akan juga berikan peluang besar kepada masyarakat sekitarnya untuk ikut dalam peternakan ini, ya, nanti ikut di dalam pekerjaan, kemudian dalam pengelolaan. Tentunya banyak sekali yang kita akan kembangkan, ya, dari pembibitan nanti banyak, mulai dari anak, kemudian dari pengemukan itu sendiri, kemudian dari kotoran kambingnya itu ada juga potensi sendiri tentunya, potensi tersendiri tentunya, karena kotoran kambing ini dengan jumlah nanti yang cukup besar ini menjadi kesempatan sendiri untuk bidang pertanian. Nah, ini juga satu analisa juga nanti tentunya. Jadi tujuan-tujuan itu tentunya akan sambil kita kembangkan, atau kita akan tentunya sesuaikan dengan nanti kebutuhan di masa yang akan datang. Kayak kebutuhan kambing yang cukup besar, nanti pasti kita akan mengikuti dengan pemenuhan. Ya, intinya adalah kita ikut dalam peternakan ini mengangkat bagaimana ketahanan pangan khususnya untuk desa, kecamatan, dan kabupaten ini bisa lebih baik, lebih maju, dan untuk masyarakat sekitar ini bisa bermanfaat. Nah, tentunya itu. Baik Bapak, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari peternakan ini. Hal-hal apa aja yang sudah dilakukan untuk mencapai target dan tujuan tersebut? Ya, baik, langkah-langkah kita yang sudah kita laksanakan ini, tahapan sekarang kita sudah masuk ke 40% dari langkah jangka pendek, ya. Artinya dari persiapan yang sudah kita laksanakan adalah menyiapkan lahan pakan. Nah, untuk OFAM BFAM kita sudah persiapkan lahan 2 hektar untuk ditanami jenis rumput, yaitu pakcong, Gama Umami, kemudian ada juga odot. Nah, itu kita sudah buka kurang lebih 2 bulan, sehingga ini yang jelas nantinya akan, ya, memenuhi kebutuhan pakan ternak itu sendiri. Kemudian juga kita ada monitoring secara rutin dari dokter hewan secara berkala. Per 3 bulan kita ada rutin pengecekan dari dokter hewan yang mengevaluasi perkembangan dari ternak ini. Bagaimana dengan bobotnya, bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan pakan, kemudian seterusnya, terutama untuk penanggulangan penyakit-penyakit hewan atau ternak itu sendiri. Nah, tentunya langkah-langkah ini kita sudah persiapkan dari awal supaya nanti untuk skala yang besar kita sudah mempunyai standar operasi yang sudah baku. Artinya dari sekarang mungkin ada kekurangan atau evaluasi, kita akan segera itu buatkan seperti SOP, sehingga nanti dengan skala yang besar kita mungkin sudah siap untuk bersaing lebih besar lagi.
Wah, pembahasannya semakin menarik nih Pak. Tadi mulai dari latar belakang, juga target yang untuk sebagai ketahanan pangan dan kebermanfaatan masyarakat. Saya ingin bertanya juga, tantangan dan hambatan apa sih yang sudah Bapak lalui selama mengembangkan peternakan Ovambe Farm ini? Oke, dalam setiap usaha khususnya peternakan tentunya kita selalu akan menghadapi ya tantangan dan hambatan, itu pasti. Nah, untuk tantangan awal memang kita tentunya masih berproses. Pertama, lahan pakan yang sekarang ini kita belum siap karena masih berproses. Yang jelas pakan ini harus dipersiapkan lebih awal. Nah, sambil menunggu ini memang kita sudah persiapkan, maka ini sedang kita benahi untuk pakan. Kemudian yang kedua untuk pembibitan, memang kita terus cari seleksi secara nanti kualitas untuk bibit-bibit yang akan kita terus kembangkan. Nah, untuk kekurangan kita memang saat ini masih belum terpenuhi adanya jantan yang unggul, maka memang kita sudah persiapkan atau dalam proses untuk pengambilan nanti akan ada atau kita akan kirim itu jenis pejantan unggul yang sekarang ini lagi cukup banyak peminatnya, itu Dorper full blood. Nah, dalam bulan-bulan ini nanti kita akan ambil untuk pejantan jenis Dorper full blood ini. Nah, tantangan ini tentunya nanti sambil kita terus benahi, diharapkan ya secara pasti perlahan, tapi itu akan terus kita penuhi. Mudah-mudahan dalam minggu atau bulan kemudian nanti ke depan tantangan itu akan semakin kecil, hambatannya semakin berkurang, sehingga peternak ini akan tambah maju. Oke, saya ingin bertanya Pak, saat ini fokus dari Ovambe Farm itu kan masih dalam pembanyakan bibit unggulan gitu ya Pak. Nah, saya ingin bertanya tentang rencana pemasaran ke depan begitu Pak. Ya, baik. Jenis atau peternakan kita itu adalah breeding, di mana kita harus kuat dalam pembibitan. Kemudian tentunya waktunya ini memang kita tidak bisa instan. Dalam rumusan itu 2 tahun itu baru 3 anakan. Ya, tentunya ini fase yang cukup panjang untuk mengejar keuntungan. Memang ini tantangan kami yang cukup berat di breeding ini, maka pertanyaan ini cukup bagus. Jadi begini, dalam masa breeding ini dengan waktu yang 2 tahun saya mempersiapkan anakan ini, tentunya ada pola-pola yang nanti saya akan target. Contoh untuk indukan bunting dengan kualitas pejantan super, ini kita akan coba tawarkan ke masyarakat atau yang ingin memiliki keturunan dari ras Dorper full blood, karena nanti Dorper full blood FB ini kawin dengan lokal, ini akan lahir F1 Dorper F1. Nah, tentunya ini adalah satu target juga untuk pasaran domba buntingan untuk mencari ras yang terbaik. Kemudian untuk anakan itu kita akan pacu dengan penggemukan. Jadi dengan waktu yang cukup singkat tadi, lahiran 3 bulan sampai 5 bulan, pejantan anak cempe yang jantan ini kita harus pacu penggemukannya, sehingga dengan bobot yang harusnya di atas rata-rata, dengan 3 bulan mudah-mudahan bisa dicapai bisa 20 kilo lebih, ini akan jadi pasar tersendiri.
Nah, ini yang akan kita maksimalkan di pemasaran ini. Artinya kalau cempe jantan ini kita gemukkan segemuk mungkin dengan harapan dengan waktu yang pendek, mungkin dengan 3-5 bulan kita bisa pasarkan dagingnya. Nah, kalau ini tidak tembus berarti ada persiapan yang kedua, yaitu momen kurban. Nah, sehingga kita ambil momen-momen ini untuk mengganti atau mengejar keuntungan dengan tadi satu pengemukan. Kalau pengemukan kita bisa dengan kiloan, ya, karena kiloan ini kalau dihitung dengan bobot dan ngejar pengemukan ini, saya yakin akan bisa dihitung, cara bisnisnya bisa kelihatan gitu. Yang kedua ya tadi berarti momen seperti kurban atau keka ini sangat memungkinkan, karena waktunya kalau dari sekarang kemudian sampai nanti masa kurban itu bisa 1 tahun. Artinya ini akan kelihatan bahwa masa itu berarti untuk nilai jualnya yang nanti akan menjadi nilai lebih gitu ya. Nah, mungkin targetnya itu. Kemudian cara penjualan ya kita akan gunakan secara fair dengan bobot ya, dengan harga tertentu yang akan kita tentukan kemudian dengan fisik yang atau cukrukan tapi dengan yang kualitas. Jadi harapannya nanti dengan masa atau kita promosikan untuk penjualan ini, pelanggan mungkin atau konsumen ini akan merasa puas gitu ya dari yang dicari, apakah kualitas atau bobot dari daging domba tersebut. Begitu. Mungkin dari yang Bapak jelaskan tadi mengenai latar belakang tujuan pendirian Oval Mbek Farm ini, terus juga dari target pemasaran yang ingin dicapai oleh Oval Mbek Farm ini, mungkin saya ingin tanya Pak terkait fasilitas apa aja sih yang disediakan oleh Oval Mbek Farm ini untuk mencapai tujuan dan target pemasaran gitu. Karena di pemasaran itu mungkin pasti ada pasarnya tersendiri atau kriterianya tersendiri terkait produknya gitu Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk fasilitas kita yang pertama adalah lahan di sekitar kandang. Luasan tanah ini 1 hektar. Yang pertama adalah tembok keliling ya, karena tembok keliling adalah penting untuk pengamanan dan pembatasan ya. Yang kedua adalah gudang. Kita siapkan gudang itu saya kira cukup besar, yaitu untuk pakan kering, karena itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ternak. Itu mampu sampai dengan 20 ton. Kemudian ada ruangan jaga, yaitu ruangan khusus yang di situ untuk manajemen dengan dilengkapi dengan CCTV. Ini ada 20 titik CCTV. Sehingga ini akan sangat membantu untuk mengontrol semua kegiatan yang ada. Kemudian ada tempat untuk pencacah pakan hijauan. Ini tempat yang strategis karena setiap hari di situ aktivitasnya lebih banyak. Kemudian dengan sarana kandang itu sendiri, dengan kita punya struktur yang mungkin beda ya, ini semua dari besi, kemudian kita gunakan alas itu kayu karena memang lebih nyaman ya. Kemudian kita ada pengaman untuk hewan malam seperti nyamuk, kemudian belalang atau yang lainnya mungkin dari yang cukup bahaya, ular dan sejenisnya, kita tutupi dengan jaring di samping. Ini memang cukup nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang kita ada. Kemudian sarana transportasi di dalam ya, kita gunakan sarana ini untuk memudahkan pekerja, dimana untuk rutinitasnya ketika bolak-balik ini pastinya akan sangat membantu. Kemudian faktor cuaca ya, ketika hujan pastinya kita sudah siapkan sarana air hujan supaya tidak naik atau banjir.
Kemudian kita lengkapi untuk tempat ini dengan penangkal petir. Ini ada di 2 titik penangkal petir yang perlindungannya itu radius sampai dengan 60 meter ya, 60 meter. Jadi ini luasannya cukup tercover, cukup aman untuk penangkal petir karena ada 2 titik ya. Kemudian kita juga ada sarana transport seperti motor, mobil, ya, bak. Ini untuk harian, transportasi pakan dan sebagainya. Kemudian ada lagi di sekitar kita ini nanti ditanamin semua jenis kayu, tanaman kayu yang cukup banyak ya. Ini banyak sekali kita akan tanam seperti tanaman kayu ya, cecek. Kita akan banyak cecek. Kemudian selain nanti berbuah juga daunnya cukup bagus ya. Terus di sini lebih banyak nanti kita akan tanam ramban. Ya, ramban-ramban ini tentunya akan sangat membantu nantinya untuk juga kebutuhan pakan. Kita baru mulai ini, nanti diharapkan dalam waktu berapa bulan ini mulai kelihatan nanti udah tumbuh pesat ya. Kemudian kita juga perbanyak indigo vera. Indigo vera ini cukup bagus sekali untuk domba ya. Ini dengan kandungannya yang tidak hanya serat tapi cukup dipenuhi, seperti protein ada di indigo vera ini. Jadi kita nanti akan berbanyak semua. Jadi fasilitas ini saya kira untuk kedepannya dengan target ya 1000 mendekati 1000 kambing masih mampu untuk lahan di saat ini, yaitu yang lokasi di Jalan Desa Suningkir, Desa Margamulya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Bapak, tentunya dalam sebuah pemeliharaan domba ini kan perlu adanya sebuah sistem ya Pak. Lalu bagaimana sistem pemeliharaan ternak domba di peternakan OVA Mbe Farm ini Pak? Ya. Oke, sistem ini kita sudah rancang dari awal, dari studi banding, kemudian kita analisa, dan saat ini memang masih dalam kajian, tapi yang jelas sistem ini kita akan buatkan lebih handal ya. Jadi dengan cara kerja yang pertama ada anak kandang khusus yang bertanggung jawab itu di hewan, yaitu pemberian makan, kesehatan, kemudian juga untuk target pengemukan. Nah ini dia bertanggung jawab khusus anak kandang ini dengan beberapa anggotanya. Nanti akan monitor semua kebutuhan pakan, bagaimana pemberian konsentrat, bagaimana pemberian makan hijauan, kemudian untuk pengobatan yang ringan, kemudian untuk penanganan kelahiran, kemudian ada penanganan sakit yang ringan, kemudian ini terus controlling yang kuat. Jadi ini yang bertanggung jawab penuh terhadap produktivitas ternak itu. Ujung tombaknya sebenarnya ini, karena semua inputnya nanti dari sini, apa kekurangan apa dia yang akan memintakan itu. Nah kemudian juga dia akan menjadwalkan masa kawin, kemudian kapan dia harus pemeliharaan awal untuk dimandikan, potong kuku, potong bulu. Terus ini akan jadi sistem tersendiri di dalam pemeliharaan peternakan itu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk penyediaan pakan. Nah, sistem ini berbeda ya, ada satu ketua atau nanti ada satu orang yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pakan yang kita sudah tanam sekarang kurang lebih 2 hektar. Jadi mulai dari pengambilan pakan itu kayak ngarit ya, sampai dia kirim ke sini,
itu harus full setiap harinya. Jadi kalau sudah nanti masa panen dia akan terus. Itu dengan perputaran saya kira tidak akan habis sampai dengan nanti kemudian panen lagi di babat atau di ngarit panen lagi gitu. Nah ini terus akan fokus terhadap lahan atau tanaman hijauan. Karena tanaman hijauan kita buka selain ada pakcong, gamba umami, kemudian odot, ini ada satu kebun lagi yang khusus untuk ramban. Jadi memang di luar sini kita ada 2 tanaman gitu. Nah yang ramban ini kita ada umbi-umbian ya, seperti ketela pohon, ketela jenis-jenis ketela, kemudian juga ada ubi. Nah ini akan terus. Jadi ini hijauannya saya sudah menyiapkan ada minimal 3 campuran gitu ya. Selain rumput ada tadi yang ramban, kemudian yang di sekitar sini nanti ada tadi ya ramban yang lain gitu ya, sehingga ini akan dimix. Dari hijauan ini saya kira sudah cukup bagus lah. Nah kemudian untuk konsentrat ini ada tersendiri gitu ya. Jadi sistem ini nanti akan saling terkaitan dengan satu yang bertanggung jawab di dalam peternakan itu, kemudian untuk ternak bertanggung jawab terhadap ternak itu sendiri, untuk dombanya, kemudian untuk pakannya, kemudian satu lagi untuk keamanan. Nah keamanan ini siang malam ada satu yang ditunjuk, dengan kita koordinasi juga tentunya dengan polsek sekitar dan polres, kemudian juga dengan lingkungan, sehingga sistem ini untuk ke depan saya akan terus evaluasi dan harapannya ini tidak ada minus ya, barangkali akan segera nantinya ketika ada kurangan kita akan segera evaluasi. Baik, terima kasih semua teman-teman sahabat peternak dimanapun berada. Kita sudah cukup tadi, banyak obrolan juga masukan, dan nantinya kita juga ingin ada masukan dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan satu inovasi, kemudian bisa nanti ada berkelanjutan untuk ke depan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dari OVA Mbek Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.